Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Gemerlap lampu kristal di langit-langit ballroom mewah kediaman keluarga Adiwijaya terasa menusuk mata Lara. Acara malam ini adalah perayaan ulang tahun Rina, ibu mertuanya. Sebuah perayaan yang, seperti semua acara keluarga Bima, suaminya, lebih terasa seperti pertunjukan kekuasaan daripada kumpul keluarga yang hangat. Udara dipenuhi aroma parfum mahal yang memabukkan dan tawa-tawa renyah yang terdengar dipaksakan. Lara memutar gelas sampahnya di tangannya. Isinya sudah lama tak tersentuh. Ia merasa seperti ornamen yang salah pasang. Cantik, mahal, tapi tidak pada tempatnya. Sudah 3 tahun ia menikah dengan Bima, pewaris tunggal Adiwijaya Corp. Namun rasa terasing itu tak pernah benar-benar pergi. Pandangannya menyapu ruangan, mencari satu-satunya jangkar di lautan kemunafikan ini. Ibunya, Sinta. Ia menemukannya di sudut, dekat jendela besar. Tampak sama tidak nyamannya dengan Lara. Ibu Sinta adalah antitesis dari Rina. Sederhana, praktis, dan tidak pernah membuang waktu untuk basa-basi palsu. Lara tersenyum kecil. Setidaknya ia tidak sendirian. Fokusnya kembali ke pusat ruangan, tempat Bima sedang mengangkat gelas untuk ibunya. Untuk Mama. Suara Bima terdengar lantang dan penuh karisma. Wanita terkuat dan tercantik di dunia. Sumber inspirasi dan kekuatan Bima. Selamat ulang tahun, Ma. Rina, dalam balutan gaun malam berwarna merah marun yang mencolok, tertawa anggun. Ia meraih wajah putranya dan mencium kedua pipinya. Terima kasih, sayangku. Desahnya. Lara menyaksikan adegan itu dengan perasaan mual yang samar. Mereka selalu seperti itu. Dekat. Terlalu dekat. Bahkan, Lara sering merasa seperti orang ketiga dalam pernikahannya sendiri. Bima adalah putra Rina sebelum ia menjadi suaminya. Dan Rina tidak pernah membiarkan Lara melupakan fakta itu. Ia mencoba mendekati mereka, memaksakan senyum. Selamat ulang tahun sekali lagi, Ma. Pestanya indah sekali. Mata Rina yang tajam beralih padanya. Senyumnya sedikit menipis di ujung. Tentu saja, Lara. Bima yang mengatur semuanya. Dia tahu persis apa yang Mama suka. Rina menepuk-nepuk pipi Bima, seolah Lara tidak ada di sana. Bima hanya tersenyum canggung. Tentu, Ma. Ia kemudian menoleh sedikit ke arah Lara, tapi tatapannya seperti menembus, bukan melihat. Sayang, tolong ambilkan Mama air mineral? Sepertinya sampahnya terlalu kuat. Lara membeku sejenak. Diperlakukan seperti pelayan di depan tamu-tamu. Tentu, katanya kaku, sebelum berbalik pergi. Saat itulah ia melihatnya. Di seberang ruangan, Bima dan Rina mengira Lara sudah menjauh. Mereka berdiri sangat berdekatan. Kepala mereka hampir bersentuhan. Rina berbisik intens, dan Bima mengangguk tegas. Ada raut wajah Bima yang tidak Lara kenali. Dingin, kejam, dan penuh perhitungan. Itu bukan wajah suami yang dicintainya. Itu wajah yang membuatnya takut. Jantung Lara mulai berdebar tak nyaman. Sesuatu yang sangat salah sedang terjadi. 2 jam kemudian, pesta akhirnya mereda. Lara sudah tak tahan lagi. Bima, aku lelah. Bisa kita pulang? Bima, yang sedang tertawa dengan beberapa kolega bisnisnya, meliriknya sekilas. Sebentar lagi, sayang. Mama belum selesai memotong kue kedua. Lara menahan napas. Rasanya ia ingin berteriak. Tapi ia hanya mengangguk dan berjalan menuju pintu keluar, mencari udara segar. Lara! Suara ibunya menghentikannya tepat di lobi. Ibu Sinta berjalan cepat ke arahnya. Wajahnya yang biasanya tenang kini pucat pasi dan dipenuhi ketakutan yang kentara. Ibu? Ada apa? Ibu baik-baik saja. Tidak ada waktu, desis Sinta. Matanya melesat ke kiri dan ke kanan, memastikan tidak ada yang memperhatikan. Ia menarik Lara ke dalam pelukan yang erat. Pelukan yang terasa bukan seperti kasih sayang, melainkan seperti keputusasaan. Ibu membuatku takut. Tiba-tiba Lara merasakan sesuatu yang tebal dan kaku diselipkan dari tangan ibunya ke dalam saku mantelnya.
Benda itu terasa dingin di kulitnya. Lalu, ibunya berbisik, suaranya cepat dan mendesak, tepat di telinganya. Nafasnya gemetar. Jangan buka di sini. Kamu hanya punya waktu 24 jam. Kemasi barang-barangmu dan pergi dari rumah itu. Apapun yang terjadi, jangan percaya siapapun selain ibu. Pergi. Sinta mendorongnya menjauh. Tepat pada saat itu, Rina muncul di ujung lobi. "Oh, Sinta, mau pulang sekarang?" Suaranya terdengar manis, namun matanya setajam elang. Ibu Sinta langsung mengubah ekspresinya. Senyum tipis yang dipaksakan tersungging di bibirnya. "Iya, Rina. Sudah malam. Terima kasih atas pestanya." "Lara." Suara Bima memanggil dari pintu depan. Mobil mereka sudah siap. Lara berdiri mematung. Dunianya serasa berputar. Peringatan ibunya bergema di telinganya. 24 jam. Pergi dari rumah itu. "Lara, ayo." Bima terdengar tidak sabar. Lara menelan ludah. Rasa takut yang dingin menjalari tulang punggungnya. Ia melirik ibunya sekali lagi. Sinta memberinya anggukan kecil yang nyaris tak terlihat. Sebuah perintah tanpa suara. Dengan kaki gemetar, Lara berjalan meninggalkan lobi. Tangannya mencengkeram erat amplop tebal di sakunya. Benda itu terasa seperti bom waktu yang siap meledak. Perjalanan pulang terasa paling lama dalam hidup Lara. Hujan mulai turun. Rintik-rintik air memburamkan jendela mobil mewah itu, menciptakan penjara kusam yang bergerak. Di dalam, keheningan terasa memekakan. Bima, yang duduk di sebelahnya, tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia hanya fokus pada ponsel di tangannya. Jempolnya bergerak cepat di atas layar. Wajahnya diterangi oleh cahaya biru yang dingin. Lara duduk kaku. Tangannya terkepal di dalam saku mantel. Mencengkeram amplop itu begitu erat hingga ujung-ujungnya mulai kusut. Setiap detik, peringatan ibunya berputar di kepalanya. Jangan buka di sini. 24 jam. Pergi dari rumah itu. Apa maksudnya? Apa yang begitu mengerikan sehingga ibunya terlihat di ambang kepanikan? Lara melirik suaminya. Pria yang ia cintai selama 3 tahun. Pria yang akhir-akhir ini terasa semakin jauh. Semakin dingin. Raut wajahnya yang tadi ia lihat di pesta, saat berbisik dengan Rina, terlintas lagi. Raut wajah yang asing dan mengerikan. Gerbang besi tempat raksasa rumah mereka terbuka tanpa suara. Mobil meluncur mulus ke garasi yang lebih mirip showroom mobil mewah. Begitu mesin dimatikan, keheningan itu terasa semakin berat. "Aku ada call mendadak dengan tim Singapura," kata Bima datar. Bahkan sebelum Lara sempat melepas sabuk pengamannya. "Malam ini mungkin aku tidur di ruang kerja. Jangan ganggu dulu." Lara hanya mengangguk. Tenggorokannya terlalu kering untuk berbicara. "Oke," bisiknya. Bima keluar dari mobil. Tas kerjanya sudah di tangan. Ia berjalan cepat masuk rumah. Langsung menuju sayap barat tempat ruang kerjanya berada. Lara mendengarkan langkah kakinya yang tegas di lantai marmer, diikuti oleh suara pintu kayu jati yang ditutup, dan diakhiri dengan klik pelan dari kunci yang diputar. Dia sendirian. Jantung Lara berdebar begitu kencang hingga terasa sakit di dadanya. Ia berjalan seperti dalam mimpi. Melewati atrium yang kosong dan menaiki tangga melingkar menuju kamar tidur utama mereka. Ruangan itu luas, didominasi jendela setinggi langit-langit yang kini hanya memantulkan kegelapan malam dan bayangan Lara yang gemetar. Ia mengunci pintu kamar. Sebuah tindakan yang sia-sia. Ia tahu, Bima punya kuncinya, tapi itu memberinya jeda sepersekian detik. Tangannya gemetar hebat. "Kemasi barang-barangmu." Ibunya bilang begitu. Tapi bagaimana ia bisa pergi tanpa tahu kenapa? Perlahan, ia menarik amplop itu dari sakunya. Amplop coklat tebal, standar, tanpa nama. Tidak ada yang istimewa. Tapi Lara bisa merasakan hawa dingin yang memancar darinya. Dengan napas tertahan, ia merobek segelnya. Isinya berjatuhan di atas spray sutra berwarna gading. Bukan uang, bukan perhiasan. Jauh lebih buruk. Hal pertama yang ia ambil adalah selembar kertas yang dilipat rapi. Dokumen resmi. Di bagian atas tertulis,
Polis asuransi jiwa Prudential. Lara membacanya dengan dahi berkerut. Namanya tercetak jelas. Tertanggung, Lara Sinta Putri. Kebingungan mulai melandanya. Tapi saat matanya jatuh ke bagian bawah dokumen, napasnya tercekat. Nilai pertanggungan, 50 miliar rupiah. 50 miliar rupiah. Ahli waris utama, Bima Adiwijaya, suami. Tanggal efektif polis, 3 hari yang lalu. 50 miliar. Kenapa Bima mengambil polis asuransi jiwa sebesar ini atas namanya tanpa memberitahunya? Rasa dingin yang tadinya hanya menjalari tulang punggungnya kini mulai membekukan organ-organnya. Tangan Lara beralih ke tumpukan berikutnya. Sekumpulan foto cetak berkualitas tinggi. Foto pertama. Bima sedang duduk di sebuah restoran mewah yang tidak Lara kenali. Ia tertawa, terlihat sangat bahagia dan santai. Di seberangnya duduk seorang wanita muda yang cantik. Lara mengira itu adalah bukti perselingkuhan. Anehnya, ia merasakan sedikit kelegaan. Perselingkuhan bisa ia atasi. Perselingkuhan bisa dijelaskan. Ia mengambil foto kedua. Kali ini angle-nya lebih dekat. Bima sedang mencium wanita itu di tepi kolam renang. Ciuman yang dalam dan penuh gairah. Tapi di foto ketiga, dunianya runtuh. Foto itu adalah close-up wajah si wanita, yang sedang menatap kamera sambil tersenyum manja, tangannya melingkari leher Bima. Itu Alina, adik kandung Bima. Lara terhuyung mundur. Tangannya menutup mulut menahan jeritan. Alina, adik Bima yang lembut dan rapuh, yang katanya sedang menjalani pengobatan intensif untuk paru-parunya yang lemah di sebuah sanatorium eksklusif di Swiss. Alina, yang sudah sakit sejak Lara menikah dengan Bima. Ini bukan perselingkuhan. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih menjijikan. Ini adalah skandal inses yang menjijikan. Lara jatuh terduduk di tepi tempat tidur. Kepalanya berputar. Tapi amplop itu belum selesai. Masih ada beberapa lembar kertas lagi. Berbeda dari yang lain. Ini adalah transkrip. Ketikan rapi dari sebuah rekaman audio. Peserta, B. Bima, R. Rina. Lara mulai membaca. Matanya melahap setiap kata dengan horor yang semakin memuncak. R. Dia terlalu banyak ikut campur di perusahaan. Para direksi tua itu masih menganggapnya putri mahkota, almarhum ayahnya. Mereka lebih mendengarkannya daripada kamu. Bima. B. Tenang. MA. Semuanya sudah diatur. Asuransinya sudah beres. Cepat atau lambat, dia akan dapat kecelakaan. Tidak akan ada yang curiga. Janda yang berduka, mengambil alih perusahaan, lalu aku. R. Kapan? Aku sudah tidak sabar menyingkirkannya. Lusa? Di acara amal di puncak itu? B. Sempurna. Aku sudah menyuruh orangku mengurus mobilnya. Remblong di turunan. Sederhana, tragis. Lara yang malang, terlalu sibuk bekerja sampai lupa merawat mobilnya. R. Dan Alina? Dia siap? B. Dia sudah tidak sabar untuk kembali ke Jakarta sebagai Nyonya Adiwijaya yang baru. Setelah masa berkabungku selesai, tentu saja. Lara menjatuhkan kertas-kertas itu seolah-olah terbakar. Ia berlari ke kamar mandi dan muntah hebat, mengeluarkan sampahnya dan makanan pesta yang terasa seperti racun di perutnya. Jadi, ini rencananya. Semuanya. Kebohongan. Pernikahannya. Cinta Bima. Penyakit Alina. Kebaikan Rina. Semuanya adalah sandiwara besar untuk mengambil alih perusahaan ayahnya dan kekayaannya. Dan untuk menyingkirkannya. Secara harfiah. Kecelakaan. Itu lusa. 48 jam dari sekarang. Kamu hanya punya waktu 24 jam. Sekarang Lara mengerti. Ibunya tidak melebih-lebihkan. Ibunya telah memberinya waktu 24 jam untuk melarikan diri sebelum 48 jam itu tiba. Peringatan ibunya menyelamatkan nyawanya. Gemetar di tubuhnya berhenti, digantikan oleh adrenalin yang dingin dan tajam. Ia menatap pantulan dirinya di cermin kamar mandi. Mata merah, wajah pucat, maskara luntur. Ia terlihat seperti korban.
Tapi ia tidak akan menjadi korban. Kemasi barang-barangmu. Lara berbalik. Ia tidak akan mengemasi koper. Koper terlalu kentara. Ia butuh sesuatu yang lebih penting daripada pakaian. Ia butuh amunisi. Peringatan ibunya bergema di benaknya. Kemasi barang-barangmu. Lara menatap sekeliling walk-in klosetnya yang lebih besar dari apartemen pertamanya. Barisan tas Hermes, deretan sepatu Louboutin, gaun-gaun rancangan desainer yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah sangkar emas yang indah. Ini bukan barang. Ini adalah belenggu. Rasa mualnya telah hilang, tergantikan oleh adrenalin yang dingin dan setajam es. Gemetarnya berhenti. Tangannya terkepal erat. Ia tidak akan lari seperti korban yang ketakutan. Jika ia akan pergi sebagai seorang prajurit. Barang-barang yang ia butuhkan tidak ada di kamar ini. Barang-barang itu ada di ruang kerja Bima. Lara bergerak cepat. Naluri mengambil alih. Ia menyambar ransel kulit kecil dari lemari. Bukan koper. Koper terlalu mencurigakan. Terlalu lambat. Ia hanya memasukkan barang-barang vital. Paspor, dompet berisi kartu kredit dan uang tunai, dan sebuah burner phone, ponsel cadangan non-pelacak yang ibunya berikan setahun lalu dengan alasan, untuk keadaan darurat. Lara dulu menganggapnya berlebihan. Sekarang, ia sadar ibunya telah melihat bahaya ini jauh sebelumnya. Terakhir, ia mengambil sebuah hard drive eksternal terenkripsi dari laci meja riasnya. Hadiah dari ayahnya. Berisi semua foto dan kenangan lama mereka. Sekarang, benda itu akan menjadi wadah untuk masa depannya. Ia menekan telinganya di pintu kamar tidur. Sini. Bima masih di ruang kerjanya di lantai bawah. Terkunci dalam rapat palsunya. Lara membuka pintu perlahan. Tanpa suara. Lorong rumah itu remang-remang. Hanya diterangi lampu dinding yang redup. Rumah yang dulu terasa agung. Kini terasa seperti mausoleum yang menindas. Ruang kerja utama Bima, brankas digitalnya, ada di lantai yang sama, di sayap yang berlawanan. Itu adalah bentengnya. Lara tahu Bima menguncinya dengan kunci fisik dan biometrik. Tapi Lara tahu rahasia Bima. Ia tahu suaminya adalah pria yang sentimental sekaligus arogan. Ia tidak pergi ke ruang kerja. Ia pergi ke perpustakaan pribadi, tepat di sebelahnya. Ruangan itu berbau kayu mahoni dan buku-buku tua. Tanpa ragu, ia berjalan ke rak koleksi, perang dan strategi. Ia menarik sebuah buku bersampul kulit merah tebal, The Art of War oleh Sun Tzu. Hadiah Rina untuk Bima. Ironis, di balik buku itu, tertanam di dinding rak, ada sebuah lubang kunci kecil. Lara mengeluarkan jepit rambut dari sanggulnya, meluruskannya, dan menusukkannya ke dalam lubang itu. Terdengar klik pelan. Sebuah panel rahasia terbuka, memperlihatkan kunci duplikat ruang kerja Bima. Kamu pikir kamu pintar, Rina, desis Lara. Rinalah yang menunjukkan tempat ini padanya. Setahun yang lalu, dalam salah satu momen, keramahan, langka. Jika Bima lupa kuncinya, kamu bisa bantu, katanya saat itu. Sekarang Lara sadar. Itu bukan keramahan. Itu adalah kesombongan. Rina ingin menunjukkan bahwa dialah yang memegang kendali atas rumah ini, atas putranya, bahkan atas kunci-kuncinya. Lara mengambil kunci itu dan bergegas ke ruang kerja Bima. Jantungnya berdebar di rusuknya seperti burung yang terperangkap. Ia memasukkan kunci, memutarnya. Klik. Pintu terbuka. Ruangan itu gelap. Hanya diterangi oleh layar monitor komputer yang menyala dalam mode tidur. Bima tidak ada di sini. Itu artinya dia benar-benar ada di kantor lantai bawah. Sempurna. Lara duduk di kursi kulit Bima yang besar. Ia menyentuh mouse. Layar menyala. Meminta kata sandi. Lara menarik napas. Dia tahu Bima tidak menggunakan tanggal ulang tahunnya atau tanggal pernikahan mereka. Itu terlalu jelas. Ia mengetik. ALINA 2305. Nama Alina. Dan tanggal, diagnosisnya di Swiss. Selamat datang, Bima Adiwijaya. Lara merasakan gelombang kebencian yang pahit. Ia segera mencolokkan hard drive-nya. Ia tahu persis di mana harus mencari.
Ayahnya pernah mengajarinya cara membaca neraca keuangan. Bima mengira Lara hanyalah istri pajangan yang bodoh, tapi Lara telah bekerja bersama ayahnya selama 2 tahun sebelum beliau wafat. Ia menemukan folder tersembunyi yang diberi nama Proyek Mutiara. Nama yang indah untuk sesuatu yang begitu busuk. Isinya adalah bukti kejahatan yang sistematis. Pengalihan dana perusahaan ke rekening cangkang di Cayman Island. Faktur palsu untuk proyek-proyek fiktif. Transaksi properti ilegal atas nama Rina. Dan yang terburuk, dokumen yang menunjukkan Bima secara sistematis menjual aset-aset inti perusahaan ayahnya, warisannya, kepada pesaing di bawah meja. Bima tidak hanya berencana membunuhnya. Dia telah merampoknya habis-habisan sejak hari pertama mereka menikah. Lara memulai proses pengunduhan. Ratusan gigabyte data. Perkiraan waktu, 7 menit. 7 menit terasa seperti 7 abad. Setiap detik yang berdetak di jam dinding antik di lorong terdengar seperti ledakan. 3 menit tersisa. Tiba-tiba, ia mendengar suara dari lantai bawah. Klik pintu ruang kerja Bima di lantai bawah terbuka. Lalu langkah kaki. Langkah kaki yang tidak terburu-buru, tapi tegas. Bima sedang berjalan ke arah tangga utama. Napas Lara tercekat. Dia tidak akan sempat. Bima akan naik, mungkin untuk tidur, atau mungkin dia merasakan sesuatu. Dia akan menemukannya di sini. Rencananya akan hancur. 2 menit. Lara memutar otak. Ia butuh pengalihan. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Matanya tertuju pada pintu ruang kerja yang terbuka, melihat ke seberang lorong, ke arah puncak tangga utama. Di sana, di atas alas marmer, berdiri sebuah vas porselen dinasti Ming setinggi 1 meter. Itu adalah kesayangan Rina, pusaka keluarga Adiwijaya yang bernilai puluhan miliar. 1 menit. Langkah kaki Bima sudah berada di anak tangga pertama. Tidak ada waktu lagi. Lara berlari keluar dari ruang kerja, melintasi lorong, dan berdiri di depan vas raksasa itu. Unduhan selesai. Pesan itu muncul di benaknya. Dengan satu teriakan yang tertahan di tenggorokan, Lara mengerahkan seluruh kekuatannya dan mendorong vas itu sekuat tenaga. Benda itu goyah sesaat, seolah tak percaya. Lalu, dengan keanggunan yang mengerikan, vas itu jatuh ke depan, terjun bebas dari puncak tangga. Suara yang dihasilkannya bukan sekadar pecah. Itu adalah ledakan. Sebuah dentuman dahsyat porselen yang hancur berkeping-keping di atas lantai marmer di atrium bawah. Suaranya bergema ke seluruh penjuru rumah, memekakan, dan penuh kekerasan. Apa-apaan itu? Teriak Bima dari tangga. Hampir bersamaan, Lara mendengar pintu lain dibanting terbuka di sayap rumah yang lain. Pintu kamar Rina. Bima, ada apa? Jerit Rina. Kedua pasang langkah kaki itu kini berlari menuju sumber suara, menuju puing-puing pusaka mereka. Itulah saatnya. Sementara Bima dan Rina teralihkan oleh kehancuran di atrium, Lara berlari kembali ke ruang kerja. Ia mencabut hard drive itu, memasukkannya ke dalam ranselnya di sebelah amplop ibunya. Ia tidak lari ke tangga utama. Ia berlari ke arah yang berlawanan, menyusuri koridor pelayan yang gelap, menuruni tangga spiral sempit yang berbau debu, dan langsung menuju dapur. Ia membuka pintu belakang, pintu utilitas. Hujan deras langsung menerpa wajahnya, terasa seperti tamparan yang menyadarkan. Alarm tidak berbunyi. Bima tidak pernah berpikir perlu memasang alarm di pintu pelayan. Tanpa alas kaki, Lara berlari melintasi taman belakang yang basah kuyup. Ia memanjat dinding pembatas yang tertutup tanaman rambat, dinding yang sama yang sering ia panjat saat remaja untuk menyelinap keluar dari rumah ayahnya. Ia mendarat di gang kecil di belakang rumah. Gelap dan basah. Jantungnya serasa mau copot. Untuk sesaat, ia panik. Apa selanjutnya? Lalu, di ujung gang, sebuah mobil sedan hitam sederhana yang terparkir di bawah lampu jalan yang berkedip, menyalakan lampunya 2 kali. Bling! Bling! Ibunya. Lara berlari sekuat tenaga, tidak pernah menoleh ke belakang. Lara membanting pintu mobil sedan hitam itu. Jalan, Bu. Jalan. Pekiknya. Napasnya tersengal-sengal.
Sinta tidak perlu disuruh 2 kali. Tanpa menyalakan lampu depan, ia menginjak pedal gas dengan mulus. Mobil meluncur diam-diam menjauh dari gang, berbelok ke jalan raya yang sepi, dan baru menyalakan lampu setelah mereka berjarak 2 blok, menyatu dengan lalu lintas malam yang jarang. Jantung Lara masih berdebar kencang. Ia basah kuyup oleh hujan dan keringat dingin. Ransel di pangkuannya terasa berat, berisi bukti yang bisa menghancurkan atau menyelamatkan hidupnya. Ia menoleh ke ibunya. Sinta, yang biasanya begitu tenang dan lembut, kini memegang kemudi dengan cengkeraman erat. Rahangnya terkatup, matanya waspada memindai setiap kaca spion. "Ibu, bagaimana?" Lara memulai. Suaranya serak. "Nanti," kata Sinta tegas. "Belum aman. Kita harus pindah dari area ini." Mereka berkendara dalam keheningan yang menegangkan selama hampir 1 jam, membelah malam Jakarta yang diguyur hujan. Sinta tidak membawa mereka ke rumahnya. Ia juga tidak menuju jalan tol atau stasiun. Sebaliknya, ia berputar-putar melalui jalan-jalan tikus, rute yang membingungkan dan tidak dapat diprediksi, sampai akhirnya mereka memasuki sebuah kompleks apartemen tua yang tampak sederhana di kawasan Jakarta Selatan. Mobil itu berhenti di basement yang remang-remang. "Kita ganti mobil," kata Sinta. Mereka berjalan cepat ke sudut tergelap, di mana sebuah mobil city car berwarna silver terparkir, tertutup debu seolah sudah lama tak dipakai. Sinta menekan kunci dari sakunya. Mobil itu menyala. "Milik siapa ini?" tanya Lara. "Milik seorang teman lama. Tidak ada yang tahu ibu memilikinya. Sekarang kita aman untuk bicara." Sinta mengemudikan mobil kedua itu keluar dari basement dan kembali ke jalan. Kali ini menuju ke arah yang berlawanan. "Ibu tahu dari mana?" tanya Lara lagi. Suaranya kini lebih stabil. "Semua itu, Alina, rencana pembunuhan. Ibu tahu." Sinta menghela napas panjang. Guncangan dari apa yang telah terjadi malam ini akhirnya terlihat di wajahnya. "Aku tidak tahu semuanya." Akunya pelan. "Tidak sampai aku menyewa seseorang." "Menyewa seseorang? Maksud ibu detektif swasta?" Lara terkejut. Ibunya adalah seorang pensiunan guru, hidup sederhana. "Aku bukan wanita bodoh, Lara," kata Sinta tajam. "Dan aku tidak buta. Sejak ayahmu meninggal dan Bima mengambil alih, aku melihat ada yang berubah. Rina, wanita itu selalu menjadi ular, tapi setelah kau menikahinya, dia menjadi terlalu percaya diri. Dia mulai membuat kesalahan." "Kesalahan apa?" 3 bulan lalu, aku datang ke rumahmu untuk makan malam. Kau ingat, kau bilang kau merasa pusing selama seminggu terakhir." Lara mengangguk. "Bima bilang itu hanya kelelahan. Aku pergi ke dapur untuk mengambil air," lanjut Sinta. Matanya menatap tajam ke jalan di depan. "Aku melihat Rina sedang membantu pelayan menyiapkan minumanmu. Dia memasukkan sesuatu ke dalam tehmu. Sesuatu dari botol kecil berwarna coklat. Dia bilang padaku itu vitamin herbal untukmu." Rasa dingin kembali menjalar di punggung Lara. "Aku tersenyum dan berterima kasih padanya," kata Sinta. "Tapi malam itu, setelah kalian tidur, aku kembali ke dapur. Aku mengambil botol itu dari tempat sampah dapur. Dan besoknya, aku membawanya ke laboratorium. Itu bukan vitamin, Lara. Itu racun tikus. Dosis rendah. Sangat rendah. Tidak akan membunuhmu dalam semalam, tapi cukup untuk membuatmu sakit-sakitan, lemah, dan mungkin mandul." Lara menutup mulutnya. "Ya Tuhan." Saat itulah aku tahu. Aku tidak bisa melawan mereka sendirian. Aku menggunakan sisa uang tabunganku dan sebagian dana pensiun ayahmu untuk menyewa detektif swasta terbaik di kota ini. Mantan intelijen. Sinta berbelok ke sebuah jalan kecil. Detektif itu yang mendapatkan semuanya. Dia memasang penyadap di ruang kerja Bima, di ruang makan. Dia yang mengikuti Bima saat perjalanan bisnis ke Singapura yang ternyata adalah perjalanan romantis ke Bali bersama Alina. Dia yang mendapatkan transkrip percakapan itu. Dan dia yang melacak polis asuransi jiwa itu. Jadi, amplop itu
Kumpulan bukti terakhir dari detektif itu, kata Sinta. Dia baru menyerahkannya padaku sore tadi. Dia bilang mereka mempercepat rencana mereka. Mereka berencana melakukannya lusa di puncak. Aku harus mengeluarkanmu malam ini juga. Pesta Rina adalah satu-satunya kesempatanku. Mobil berhenti di depan sebuah ruko sederhana yang tampak gelap. Kita sampai. Ini Cafe House Ibu? Tanya Lara, melihat bangunan yang tidak terawat itu. Ini lebih baik dari itu. Sinta tersenyum tipis. Senyum pertamanya malam itu. Ini adalah kantor pengacara. Mereka masuk melalui pintu samping. Di dalam, ruangan itu tidak gelap. Ruang konferensi menyala terang. Dan di dalamnya, 3 orang telah menunggu. Lara mengenali yang pertama. Pak Toga, pengacara pribadi ayahnya selama 30 tahun. Pria yang Bima singkirkan begitu ia mengambil alih perusahaan. 2 orang lainnya adalah anggota Dewan Direksi yang juga disingkirkan. Pak Haryo dan Ibu Indah, loyalis ayahnya yang paling setia. Lara, syukurlah kau selamat, kata Pak Toga. Suaranya yang berat terdengar lega. Lara menatap ibunya. Kebingungan. Ibu merencanakan ini semua? Sinta meletakkan tangannya di bahu Lara. Kau pikir aku hanya akan mengumpulkan bukti pembunuhan? Itu hanya akan membuat mereka masuk penjara. Tapi mereka masih bisa mengendalikan perusahaan dari balik jeruji. Aku ingin menghancurkan mereka. Keluhnya. Pak Toga menunjuk ke hard drive di ransel Lara. Apakah kau berhasil mendapatkannya? Lara mengeluarkan hard drive itu dan meletakkannya di atas meja. Semua. Proyek mutiaranya. Semua bukti kejahatan finansialnya. Pak Haryo dan Ibu Indah saling berpandangan. Mata mereka berbinar penuh semangat. Bagus, kata Sinta. Bagus sekali. Bukti percobaan pembunuhan akan mengunci mereka. Skandal inses itu akan menghancurkan reputasi mereka di mata publik. Dan bukti kejahatan finansial, itu akan menjadi amunisi kita. Amunisi untuk apa? Tanya Lara. Sinta menatap putrinya. Matanya berkilat-kilat dengan kecerdasan yang selama ini Lara anggap remeh. Untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikmu. Lara, besok pagi, kita tidak akan lari ke polisi. Kita akan lari ke rapat umum pemegang saham. Dan kita akan memulai perang. Waktu menunjukkan pukul 2.30 dini hari. Di luar, hujan masih mengguyur. Tetapi di dalam ruang konferensi di ruko Pak Toga, suasananya panas dan tegang. Ini bukan lagi kantor pengacara yang sepi. Ini telah berubah menjadi ruang komando perang. Kopi kental, tumpukan dokumen, dan whiteboard yang penuh coretan menggantikan ketenangan malam. Lara, yang sudah berganti pakaian dengan kemeja kering dan celana panjang milik sekretaris Pak Toga, duduk di ujung meja. Wajahnya pucat tetapi matanya berkilat tajam. Di depannya, hard drive yang ia curi terhubung ke laptop yang aman, memproyeksikan isinya ke layar besar di dinding. Ini lebih buruk dari yang kita duga. Gumam Pak Haryo, mantan direktur keuangan, sambil menggeser kacamatanya. Ia menunjuk ke serangkaian transaksi yang rumit. Bima tidak hanya mencuri, dia membongkar perusahaan ini dari dalam keluar. Dia menjual paten-paten inti kita ke Astacorp, pesaing terbesar kita, melalui perusahaan cangkang ini. Dia meracuni sumurnya sendiri. Tentu saja, timpal Ibu Indah, mantan direktur operasional. Dia tidak peduli. Rencananya adalah menghancurkan perusahaan warisan ayahmu, mengklaim asuransinya, lalu kabur bersama Rina dan Alina untuk hidup mewah dari hasil penjualan aset-aset curian itu. Dia tidak pernah berniat menjalankannya. Lara merasakan gelombang kemarahan yang dingin. Ini bukan hanya pembunuhan karakter atau rencana pembunuhan fisik. Ini adalah penghancuran total warisan ayahnya. Fokus, kata Sinta. Suaranya memotong ketegangan di ruangan itu. Semua mata beralih padanya. Kita punya kurang dari 8 jam sebelum RUPS dimulai pukul 10. Pak Toga, bagaimana status hukum kita? Pak Toga merapikan dasinya. Tampak berenergi. Sangat kuat. Lara masih pemilik 51% saham mayoritas.
Warisan langsung dari ayahnya yang tidak bisa diganggu-gugat, bahkan oleh pernikahan. Bima hanya bertindak sebagai CEO interim atas persetujuannya. Kita bisa membatalkan persetujuan itu kapan saja. Bagus, kata Lara. Suaranya terdengar lebih kuat dari yang ia duga. Tapi kita tidak hanya akan memecatnya. Kita akan menghancurkannya di depan semua orang yang dia coba tipu. Rencana mulai terbentuk. Mereka membagi tugas. Pak Toga dan tim hukumnya menyiapkan mosi tidak percaya, surat perintah pembekuan aset, dan tuntutan pidana berlapis. Pak Haryo dan Ibu Indah menganalisis data keuangan, menyiapkan presentasi tandingan yang akan membongkar setiap kebohongan Bima, angka demi angka. Sementara itu, di seberang kota, di Menshan Adiwijaya, suasana panik baru saja dimulai. Pukul 3 dini hari. Bima dan Rina berdiri di atrium, menatap nanar tumpukan porselen seharga puluhan miliar yang kini hanya menjadi serpihan. Pelayan bodoh mana yang menjatuhkannya? Raung Rina. Wajahnya merah padam karena marah. Bukan pelayan, MA, kata Bima pelan. Matanya menyapu ke atas, ke arah ruang kerja di lantai 2. Lara, aku yakin dia. Dia? Dia tidak akan berani. Dia terlalu penakut. Dia tidak ada di kamarnya, kata Bima. Ponselnya juga ditinggal. Aku sudah meneleponnya 10 kali. Kepanikan mulai merayapi suara Rina. Dia pergi? Kenapa dia pergi? Apa dia tahu? Tidak mungkin, potong Bima. Dia hanya marah. Mungkin dia mendengar kita bicara terlalu keras. Dia lari ke ibunya, mengadu seperti anak kecil. Tapi keraguan mulai menggerogoti Bima. Ia teringat Lara yang tampak aneh di pesta. Ia teringat ibunya, Sinta, yang memeluknya terlalu lama. Aku akan periksa sesuatu, geram Bima. Dia berlari menaiki tangga, mengabaikan serpihan vas. Dia langsung menuju ruang kerjanya di lantai 2. Saat itulah dia melihatnya. Pintu perpustakaan sedikit terbuka. Buku The Art of War tidak pada tempatnya. Tidak. Dia berlari ke ruang kerjanya. Kuncinya masih di lubang pintu. Kunci duplikat. Bima membanting pintu hingga terbuka dan langsung menuju komputernya. Dia tidak perlu memasukkan kata sandi. Layarnya masih menyala, menampilkan log aktivitas terbaru. Akses file. D.2/rahasia/proyek_mutiara. Perintah. Salin ke E.2/ Drive eksternal. Status. Selesai. Darah serasa surut dari wajah Bima. Tidak. Dia berteriak. Suaranya menggema di seluruh rumah. Dia membanting keyboardnya ke dinding. Rina berlari terhuyung-huyung ke dalam ruangan. Ada apa? Bima, ada apa? Dia tahu. Teriak Bima. Matanya liar. Perempuan jalang itu. Dia tahu semuanya. Dia mengambil proyek Mutiara. Dia mengambil semua datanya. Rina terhuyung mundur. Tangannya mencengkeram dadanya. Bagaimana mungkin? Siapa yang memberitahunya? Ibunya. Bima menyambar ponselnya. Jarinya gemetar saat memutar nomor. Aku tidak peduli lagi. Rencana puncak terlalu lambat. Kita harus hentikan dia sekarang juga. Siapa yang kau telepon? Bisik Rina ketakutan. Orang-orangku. Mereka akan menemukannya. Mereka akan menghentikan dia dan ibunya. Apapun caranya. Bima menempelkan ponsel ke telinganya. Aku mau kau temukan dia. Lara Sinta Putri. Dan ibunya. Bawa mereka padaku. Jangan sampai mereka berhasil sampai ke RUPS besok. Pukul 5 pagi di kantor Pak Toga. Lara baru saja menyelesaikan panggilan telepon. Mereka panik, katanya kepada timnya. Aku baru saja mendapat kabar dari tim keamanan pribadiku, yang masih loyal pada ayah. Bima baru saja menarik sejumlah besar uang tunai dan mengirim beberapa orang, kepercayaannya, ke alamat ibu dan 3 alamat temanku. Dia mencarimu, kata Sinta cemas. Biarkan dia mencari, kata Lara dingin. Dia mencari di tempat yang salah. Dia pikir aku akan bersembunyi. Dia tidak berpikir aku akan menyerang.
Dia beralih ke Ibu Indah. Sudah waktunya. Bocorkan informasinya. Ibu Indah mengangguk. Dengan beberapa klik, sebuah email anonim dikirim ke puluhan wartawan investigasi, analis pasar, dan pemegang saham minoritas yang vokal. Isinya singkat dan mematikan. Subjek: skandal terbesar di RUPS Adiwijaya Corp hari ini. Isi: penipuan, penggelapan, dan fakta mengejutkan di balik kematian CEO terdahulu. Semua akan terungkap pukul 10. Datang dan saksikan kembang apinya. Pukul 9.30 pagi. Ballroom hotel tempat RUPS diadakan sudah penuh sesak, jauh melebihi kapasitas. Para wartawan berdesakan di belakang. Kamera mereka siaga. Para pemegang saham berbisik-bisik, memegang selebaran email anonim itu. Bima dan Rina tiba, dikelilingi pengawal. Wajah Bima tegang. Lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan dia tidak tidur. Dia mencoba tersenyum pada kerumunan, tetapi itu lebih terlihat seperti seringai kesakitan. Dia telah menghabiskan sepanjang malam mencari Lara tanpa hasil. Sekarang, dia harus menghadapi RUPS ini sambil bertanya-tanya kapan bom itu akan meledak. Pukul 9.55. Lara berdiri di luar pintu ballroom, di pintu masuk VVIP. Dia mengenakan pantsuit hitam yang tajam, rambutnya ditarik ke belakang dengan kencang. Di sisinya, Sinta, Pak Toga, Pak Haryo, dan Ibu Indah berdiri seperti pasukan pribadi. "Siap, nak?" bisik Sinta. Lara menatap pintu yang tertutup di depannya. Di baliknya, musuhnya sedang menunggu. Di baliknya, masa depannya dipertaruhkan. Gemetar itu telah lama hilang. "Lebih dari siap," kata Lara. "Ayo kita ambil kembali perusahaan ayah." Pukul 10 pagi tepat. Ballroom hotel itu terasa sesak dan panas, bukan hanya karena kerumunan yang melampaui kapasitas, tetapi juga karena energi kolektif yang tegang dan penuh antisipasi. Para wartawan berdesakan di barisan belakang. Lensa-lensa kamera mereka terangkat seperti senjata, siap menembak. Para pemegang saham, yang seharusnya datang untuk mendengarkan laporan keuangan yang membosankan, kini berbisik-bisik heboh. Ponsel di tangan mereka menampilkan email anonim yang telah menyebar seperti api. Di atas panggung yang ditinggikan, Bima Adiwijaya berdiri di belakang podium berlogo Adiwijaya Corp. Dia telah berusaha keras untuk tampil tenang. Setelan kastemade termahalnya terpasang sempurna, rambutnya disisir rapi, tetapi tidak ada yang bisa menyembunyikan lingkaran hitam di bawah matanya atau keringat tipis yang mulai terbentuk di pelipisnya. Dia telah menghabiskan 24 jam terakhir dalam neraka, mencari istrinya yang hilang sementara merasa jaring mulai mengetat di sekelilingnya. Di barisan depan, Rina Adiwijaya duduk tegak, dagunya terangkat dengan kesombongan yang dipaksakan. Dia mengenakan setelan Chanel berwarna putih gading, berusaha memproyeksikan citra kemurnian dan kendali. Namun, cengkeramannya yang terlalu erat pada tas tangannya dan matanya yang terus melirik gelisah ke arah pintu masuk, mengkhianati kepanikan di baliknya. "Selamat pagi," Bima memulai. Suaranya diperkuat oleh mikrofon, terdengar sedikit terlalu keras, sedikit terlalu dipaksakan. "Selamat datang di rapat umum pemegang saham tahunan Adiwijaya Corp. Saya tahu ada banyak rumor dan..." Dia berhenti. Bisikan-bisikan di ruangan itu tidak mereda. Malah, semakin keras. "Bisa kita mulai?" bentak Bima, kehilangan ketenangannya sejenak. Ruangan itu perlahan-lahan menjadi sunyi, tetapi keheningan yang tegang, bukan yang penuh hormat. "Baik," lanjut Bima, mencoba tersenyum. "Seperti yang akan saya tunjukkan dalam presentasi saya hari ini, perusahaan kita berada di jalur yang sangat menguntungkan. Kita telah melakukan restrukturisasi besar." Tepat saat Bima memberi isyarat kepada teknisi untuk memulai slide presentasinya, suara gedebuk keras terdengar. Itu bukan suara tembakan. Itu adalah suara dua pintu ballroom utama yang dibanting terbuka secara bersamaan oleh petugas keamanan hotel. Seluruh kepala di ruangan itu menoleh serempak. Keheningan total kini menyelimuti ballroom. Di ambang pintu, berbingkai cahaya terang dari lobi, berdirilah Lara Sinta Putri. Dia tidak terlihat seperti wanita yang melarikan diri untuk hidupnya.
Dia tidak terlihat seperti korban yang ketakutan. Dia terlihat seperti seorang ratu yang datang untuk mengambil kembali tahtanya. Dia mengenakan pantsuit hitam pekat yang dijahit sempurna, memancarkan kekuatan dan otoritas. Rambutnya disanggul ke belakang dengan ketat dan elegan, memperlihatkan wajahnya yang tenang namun dingin seperti es. Langkahnya mantap, suara sepatu haknya yang runcing beradu dengan lantai marmer. Klik, klak, klik, klak, satu-satunya suara di ruangan yang membeku itu. Dia tidak sendirian. Di belakangnya, seperti barisan pengawal kerajaan, berjalan Ibu Sinta, wajahnya setenang baja. Di sampingnya, Pak Toga, pengacara legendaris, membawa koper kulit tebal. Dan di belakang mereka, Pak Haryo dan Ibu Indah, dua direksi setia yang dulu disingkirkan Bima, kini berjalan dengan kepala tegak. Mata Bima terbelalak ngeri. Dia tampak seperti melihat hantu. Lara? Desisnya ke mikrofon. Suaranya terdengar serak. Rina, di barisan depan, menjatuhkan tasnya. Wajahnya pucat pasi. Topeng kesombongannya hancur berkeping-keping. Tidak mungkin. Para wartawan meledak dalam hiruk-pikuk. Lampu kamera menyala bertubi-tubi, mengubah jalan Lara menjadi panggung peragaan busana yang surreal. Lara tidak berhenti berjalan. Dia tidak melihat ke kiri atau ke kanan. Matanya terkunci pada satu target, suaminya, di atas panggung. "Apa-apaan ini?" teriak Bima. Rasa takutnya kini berubah menjadi amarah. "Ini acara pribadi. RUPS. Petugas. Petugas, keluarkan wanita ini." Tidak ada petugas yang bergerak. Mereka terlalu terpesona, sama seperti orang lain. Lara terus berjalan, menaiki tangga kecil ke sisi panggung, dan berhenti tepat di sebelah podium, berhadapan langsung dengan Bima. Jarak mereka hanya 1 meter. Dia bisa mencium aroma kolon mahal suaminya, bercampur dengan bau samar keringat ketakutan. "Halo, Bima." Suaranya tenang, tetapi terdengar jelas di seluruh ruangan yang senyap. Kau. Bima tergagap. "Kau tidak seharusnya di sini. Ini rapat dewan." Lara tersenyum tipis. Senyuman yang tidak menyentuh matanya. "Maaf atas interupsi ini," katanya. Suaranya kini mengambil nada formal yang tajam. Dia mencondongkan tubuh sedikit ke arah mikrofon Bima. Tapi sebagai pemilik saham mayoritas Adiwijaya Corporation, dengan kepemilikan sah 51%, dia menekankan setiap kata. "Saya rasa ada beberapa hal yang perlu diluruskan." Dia berbalik menghadap penonton yang tertegun. Para pemegang saham, wartawan, dan dewan direksi lainnya. "Rapat ini," Lara mengumumkan, suaranya kini menggelegar, penuh dengan otoritas yang telah lama ia sembunyikan, diambil alih. Bima menatapnya dengan putus asa. Napasnya memburu. "Kau tidak bisa melakukan ini." Lara mengabaikannya. Dia memberi isyarat kepada timnya. Pak Toga melangkah maju, menyerahkan sebuah dokumen kepada notaris rapat. Pak Haryo dan Ibu Indah berjalan ke meja teknisi di sisi panggung. "Presentasi yang bagus, Bima," kata Lara pelan, hanya untuk didengar suaminya. "Tapi aku rasa, presentasiku akan jauh lebih menarik." Di layar raksasa di belakang panggung, slide presentasi Bima yang penuh warna tentang pertumbuhan menghilang. Layar menjadi hitam sesaat, sebelum akhirnya digantikan oleh satu file folder sederhana. Nama folder itu, Proyek Mutiara. Nama, Proyek Mutiara, bersinar di layar raksasa, tergantung di atas panggung seperti vonis mati. Kata-kata itu sendiri tidak berbahaya, tetapi bagi Bima dan Rina, itu adalah sinyal kehancuran total. Waktu seakan berhenti. Keheningan di ballroom begitu pekat hingga terasa memekakan. Bima membeku di tempat. Setelahnya yang mahal tiba-tiba tampak seperti kostum badut yang kebesaran. Wajahnya kehilangan semua warna, berubah menjadi abu-abu seperti mayat. Di barisan depan, Rina mulai gemetar hebat, suaranya tercekat, mengeluarkan rintihan pelan yang hanya terdengar seperti, "Tidak." Para wartawan mengangkat kamera mereka, merasakan ada darah di air, sementara para pemegang saham mencondongkan tubuh ke depan, mata mereka terpaku pada Lara.
Lara mengambil mikrofon dari podium. Suaranya yang tenang dan dingin membelah keheningan. "Selamat pagi," katanya lagi, seolah-olah baru memulai. "Nama saya Lara Sinta Putri. Putri almarhum Haryo Adiwijaya, pendiri perusahaan ini. Dan pemilik sah 51% saham." Dia berhenti, membiarkan kata-katanya meresap. "Selama setahun terakhir, Tuan Bima Adiwijaya, suami saya dan CEO interim Anda, telah mempresentasikan kepada Anda sebuah cerita tentang restrukturisasi dan pertumbuhan. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda cerita yang sebenarnya." Dia menatap Bima. "Kau terlihat bingung, Bima." Proyek Mutiara. Nama yang cantik, bukan? Untuk sebuah rencana yang sangat busuk. Bima akhirnya bergerak. Ini omong kosong," teriaknya. Suaranya pecah. "Ini dokumen palsu. Dia tidak stabil secara mental. Petugas keamanan. Petugas keamanan sedang sibuk," kata Lara datar. "Dan dokumen-dokumen ini, Tuan dan Nyonya, diambil langsung dari komputer pribadi Tuan Adiwijaya yang kata sandinya adalah Alina 2305. Sebuah desahan kolektif terdengar di ruangan itu. Rina menjerit tertahan. Lara memberi isyarat kepada Pak Haryo. "Tuan Bima telah memberhentikan banyak sekali talenta terbaik kita. Izinkan saya memperkenalkan kembali Tuan Haryo Sutanto, mantan direktur keuangan kita yang sejati, yang dipecat secara tidak hormat karena dia terlalu jujur." Pak Haryo melangkah maju ke mikrofon kedua. Di layar, folder Proyek Mutiara terbuka, menampilkan labirin spreadsheet, faktur, dan transfer bank. "Terima kasih, Bu Lara," kata Pak Haryo. Suaranya menggelegar penuh keyakinan. "Apa yang Anda lihat di sini, Tuan dan Nyonya, bukanlah restrukturisasi. Ini adalah perampokan besar-besaran." Selama 20 menit berikutnya, Pak Haryo dan Ibu Indah bergantian membongkar semuanya. Angka demi angka, transaksi demi transaksi. Mereka menunjukkan bagaimana Bima menciptakan puluhan perusahaan cangkang. Bagaimana dia menagih Adiwijaya Corp jutaan dolar untuk jasa konsultasi fiktif. Bagaimana dia menjual paten-paten teknologi inti perusahaan, warisan Haryo Adiwijaya, ke Asta Corp, pesaing terbesar mereka, dengan harga murah, dan mengantongi selisihnya. "Dia tidak menyelamatkan perusahaan," seru Ibu Indah. "Dia menjual organ-organnya satu persatu." Ruangan itu bergemuruh dengan kemarahan. Para pemegang saham berteriak, "Penipu! Perampok! Dia membunuh perusahaan ini!" teriak seorang investor. Lara mengangkat tangannya. Ruangan itu perlahan kembali senyap. "Anda benar," kata Lara. Suaranya kini bergetar karena emosi yang tertahan. "Dia membunuh perusahaan ini. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa? Untuk apa semua uang ini?" Dia menatap Bima dan Rina dengan tatapan yang menusuk. Ternyata, uang curian saja tidak cukup untuk memuaskan kerakusan keluarga ini. Lara mengambil remote control dari podium. "Tuan dan Nyonya, izinkan saya memperkenalkan. Alina Adiwijaya." Klik. Layar berganti dari spreadsheet yang rumit ke sebuah foto. Foto Bima dan seorang wanita cantik di tepi kolam renang di Bali. Tertawa. Klik. Foto kedua. Bima mencium wanita itu. Ciuman yang penuh gairah. Klik. Foto ketiga. Close-up wajah si wanita. Tersenyum ke kamera. Lengannya melingkari leher Bima. Wajah yang sama persis dengan yang ada di foto keluarga besar di lobi perusahaan. Alina, adik kandung Bima. Fitnah. Rina akhirnya meledak. Dia berdiri, wajahnya merah padam, menunjuk ke arah Lara. "Itu rekayasa. Kau jalang kecil. Beraninya kau." "Rekayasa?" tanya Lara lembut. "Seperti penyakit paru-paru, Alina di Swiss?" Penyakit yang sangat nyaman yang memungkinkannya bersembunyi sementara kakak dan ibunya merencanakan langkah selanjutnya. Ruangan itu kini sunyi senyap karena ngeri. Para wartawan memotret tanpa henti. Ini bukan lagi skandal perusahaan. Ini adalah skandal moral yang menghancurkan.
Tapi bahkan ini, lanjut Lara, suaranya bergetar, bukanlah bagian terburuknya. Dia menelan ludah, menguatkan dirinya untuk pukulan terakhir. Uang tidak cukup. Skandal tidak cukup. Mereka menginginkan segalanya. Dan saya adalah satu-satunya yang menghalangi jalan mereka. Klik. Layar berganti lagi. Kali ini, dokumen resmi. Polis asuransi jiwa. Nama Lara Sinta Putri. Nilai pertanggungan, 50 miliar rupiah. Ahli waris, Bima Adiwijaya. Tanggal efektif, 3 hari yang lalu. Jika sebelumnya ruangan itu gempar, sekarang ruangan itu mati. Tidak ada yang bernapas. Kengerian murni terpancar di wajah semua orang. Mereka akhirnya mengerti. 50 miliar, bisik Lara ke mikrofon. Itulah harga saya. Dan bagaimana? Dia melanjutkan. Suaranya kini hanya desisan dingin. Mereka berencana untuk menagihnya. Klik. Pukulan terakhir. Layar kini menampilkan teks hitam di atas putih. Transkrip audio. R. Dia terlalu banyak ikut campur di perusahaan. B. Tenang. MA. Semuanya sudah diatur. Asuransinya sudah beres. Cepat atau lambat, dia akan dapat kecelakaan. R. Kapan? Lusa? Di acara amal di puncak itu? B. Sempurna. Aku sudah menyuruh orangku mengurus mobilnya. Remblong di turunan. Sederhana. Tragis. Itu saja. Selama 3 detik. Tidak ada yang terjadi. Kemudian, kekacauan meledak. Pembunuh. Teriak seseorang. Para pemegang saham melompat dari kursi mereka. Para wartawan menyerbu ke depan, melompati barisan kursi, meneriakkan pertanyaan. Rina Adiwijaya memegang dadanya. Matanya terbelalak ngeri, dan dia ambruk ke lantai, pingsan di tengah kekacauan. Bima, di atas panggung, akhirnya tersadar dari kelumpuhannya. Dia tidak melihat ke arah ibunya. Dia melihat ke arah Lara, dan di matanya tidak ada penyesalan. Hanya ada kebencian murni. Kau! Dia menggeram. Dia menerjang Lara. Tangannya terulur seperti cakar, berniat untuk mencekiknya di depan semua orang. Tapi Lara tidak bergeming. Sebelum Bima bisa menyentuhnya, 2 sosok tegap berseragam biru tua, yang sejak tadi berdiri diam di pintu masuk VVIP bersama Lara, melompat ke atas panggung. Polisi! Teriak salah satu dari mereka. Mereka menubruk Bima dengan kekuatan penuh, membantingnya ke lantai panggung. Wajah Bima menghantam kayu dengan keras. Klik! Terdengar suara borgol dipasang. Bima Adiwijaya, kata petugas itu, membacakan haknya sementara Bima meronta-ronta di lantai. Anda ditahan atas tuduhan konspirasi pembunuhan, penipuan, dan penggelapan. Petugas kedua sudah turun, memeriksa denyut nadi Rina. Dia masih hidup. Panggil ambulans. Dan tangkap dia juga. Lara berdiri di tengah podium, di atas panggung kehancurannya, menatap kekacauan di bawahnya. Dia melihat ke arah suaminya yang sedang diseret, berteriak dan mengumpat. Dia melihat ke arah ibu mertuanya yang sedang diurus oleh petugas medis. Wajahnya yang dulu angkuh kini terkulai tak berdaya. Dia menarik napas dalam-dalam. Gemetar pasca adrenalin akhirnya menjalari tubuhnya. Dia menoleh ke arah ibunya, Sinta, yang berdiri di sisi panggung. Air mata mengalir di pipinya. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata kelegaan dan kebanggaan. Lara melangkah kembali ke mikrofon, yang secara ajaib masih menyala. Maaf, katanya. Suaranya sedikit gemetar namun tetap terdengar jelas di seluruh ruangan. Ada perubahan agenda. Dia menatap para pemegang saham yang tertegun. RUPS ini dilanjutkan. Kekacauan adalah kata yang terlalu ringan untuk menggambarkan ballroom hotel itu. Para wartawan berebut, berdesakan di depan panggung. Kamera-kamera berkedip tanpa henti, meneriakkan nama Lara dan Bima. Para pemegang saham berdiri di kursi mereka. Beberapa berteriak marah, yang lain tertegun dalam diam, mencoba mencerna pengkhianatan berlapis yang baru saja terungkap di depan mata mereka. Di tengah badai itu, Lara berdiri seperti mercusuar. Bima,
yang tidak lagi terlihat seperti CEO yang gagah, diseret dengan kasar oleh dua petugas polisi. Wajahnya yang membentur lantai panggung meninggalkan memar yang mulai membiru di pipinya. "Kau akan membayar untuk ini, Lara," raungnya. Suaranya serak karena kebencian. "Kau pikir ini sudah berakhir? Aku akan menghancurkanmu dari penjara. Kau dengar aku?" Lara menatapnya, tidak dengan kemarahan, tetapi dengan rasa kasihan yang dingin. "Kau sudah hancur, Bima. Kau hanya belum menyadarinya." Di seberang ruangan, Rina, yang sudah sadar dari pingsannya, tidak berteriak seperti putranya. Dia hanya menangis, tangisan yang kering dan penuh kekalahan, saat seorang petugas wanita membantunya berdiri dan memborgol tangannya di depan tubuhnya. Gaun Chanel putih gadingnya kini kotor dan kusut. Saat dia diseret melewati kerumunan, matanya bertemu dengan mata Sinta, yang berdiri diam di sisi panggung. Sinta tidak menunjukkan ekspresi kemenangan, hanya penyelesaian. "Tentang wanita ketiga," kata petugas polisi utama kepada Pak Toga. Suaranya pelan namun tegas di tengah keributan. Pak Toga mengangguk. "Alina Adiwijaya. Menurut data terakhir detektif kami, dia tidak di Swiss. Dia bersembunyi di sebuah penthouse pribadi di SCBD, menunggu kabar baik dari kakaknya." Petugas itu berbicara ke radionya. "Tim Bravo, eksekusi target di lokasi kedua. Tersangka atas nama Alina Adiwijaya. Lakukan penangkapan atas konspirasi dan keterlibatan dalam penipuan." Jatuhnya rumah Adiwijaya terjadi secara serentak di dua lokasi berbeda. Lara melangkah kembali ke mikrofon. Dia mengetuknya 2 kali. Suara duk-duk yang keras itu cukup untuk membuat ruangan itu sedikit terdiam. "RUPS ini dilanjutkan," ulangnya. Suaranya kini terdengar jelas. Mata semua orang beralih padanya. Para wartawan menurunkan mikrofon mereka. Para pemegang saham perlahan-lahan kembali duduk. Mereka menyaksikan pergeseran kekuasaan paling dramatis dalam sejarah korporat Adiwijaya. "Apa yang telah Anda saksikan hari ini," Lara memulai, suaranya stabil dan kuat, "adalah pembersihan. Sebuah operasi yang menyakitkan, namun perlu, untuk mengangkat kanker yang telah menggerogoti perusahaan ini dari dalam." Dia menarik napas dalam-dalam. "Saya tahu Anda semua terguncang. Saya tahu Anda marah. Saya juga. Ini bukan hanya perusahaan bagi saya. Ini adalah warisan ayah saya. Dan Bima Adiwijaya, dia tidak hanya mencoba membunuh saya. Dia mencoba membunuh warisan ayah saya." Ruangan itu hening. "Mulai detik ini," Lara mengumumkan, "Tuan Bima Adiwijaya secara resmi diberhentikan dari posisinya sebagai CEO interim, atas mosi tidak percaya dari pemegang saham mayoritas." Pak Toga melangkah maju. Secara hukum, dengan 51% saham berada di tangan Ibu Lara, dan dengan bukti kriminal yang baru saja terungkap, pemberhentian ini sah, final, dan berlaku segera. Seluruh aset pribadi Tuan Bima dan Nyonya Rina yang terkait dengan dana perusahaan akan dibekukan. "Lalu siapa yang akan memimpin?" teriak seorang pemegang saham dari barisan belakang. "Perusahaan ini akan hancur." Lara tersenyum tipis. "Perusahaan ini tidak akan hancur. Perusahaan ini akan diselamatkan. Itulah mengapa, dengan menggunakan hak saya sebagai pemegang saham mayoritas, saya secara resmi mencalonkan Dewan Direksi yang baru." Satu persatu, dia memanggil nama mereka. "Sebagai Direktur Keuangan yang baru, saya mencalonkan kembali Tuan Haryo Sutanto." Pak Haryo melangkah maju, disambut tepuk tangan ragu-ragu yang perlahan berubah menjadi riuh. Dia adalah legenda di perusahaan itu, dikenal karena integritasnya. "Sebagai Direktur Operasional, saya mencalonkan kembali Ibu Indah Puspita." Tepuk tangan kini lebih keras. Para karyawan lama di belakang ruangan mulai bersorak. Dan sebagai Ketua Dewan Pengawas yang baru, Lara menoleh dan tersenyum pada ibunya. "Saya mencalonkan Ibu Sinta Rahayu." Sinta tampak terkejut sesaat, tapi kemudian dia melangkah maju dengan anggun, menerima tatapan penuh hormat dari ruangan itu. "Dan untuk posisi CEO?" tanya wartawan yang sama. Lara menatap lurus ke kerumunan. Tidak ada keraguan di matanya.
Adiwijaya Corporation tidak membutuhkan CEO interim lagi. Mulai hari ini, saya, Lara Sinta Putri Adiwijaya, akan mengambil kembali posisi yang seharusnya menjadi milik saya sejak awal. Saya akan menjadi CEO Adiwijaya Corporation. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, tepuk tangan di ruangan itu terdengar tulus. Itu adalah tepuk tangan kelegaan, harapan, dan kekaguman. Rapat ditunda. Seru Lara di tengah riuh rendah itu. Dewan direksi yang baru, temui saya di ruang VVIP dalam 5 menit. Kita punya perusahaan untuk diselamatkan. Saat Lara berjalan meninggalkan panggung, para wartawan menyerbunya, tetapi tim keamanan yang baru, tim yang setia pada ayahnya, yang diaktifkan kembali oleh Sinta, segera membentuk barikade di sekelilingnya. 5 menit kemudian, Lara duduk di meja besar di ruang VVIP. Hard drive berisi, proyek Mutiara, tergeletak di tengah meja. Wajahnya lelah, tetapi matanya berapi-api. Baiklah, katanya kepada tim barunya, Hario, Indah, Sinta, dan Toga. Prioritas pertama, Pak Toga, urus media. Keluarkan pernyataan resmi. Jujur, transparan, tapi terkendali. Tekankan pada era baru integritas. Pak Toga mengangguk. Sudah disiapkan. Pak Hario, Ibu Indah, Lara melanjutkan. Saya mau audit forensik penuh. Setiap departemen, setiap kontrak, setiap karyawan yang direkrut Bima. Saya ingin jaringannya dibersihkan sampai ke akarnya. Beri saya daftar siapa yang setia pada perusahaan, dan siapa yang setia pada Bima. Yang terakhir, pecat hari ini juga. Tegas. Saya suka itu, kata Ibu Indah sambil tersenyum. Dan Ibu. Lara menatap ibunya. Awasi saya. Awasi kami semua. Ibu adalah kompas moral kita yang baru. Sinta meraih tangan putrinya di seberang meja. Aku akan selalu menjagamu, Nak. Ponsel Pak Toga bergetar. Dia melihatnya, lalu menatap Lara. Sudah selesai. Polisi baru saja mengkonfirmasi. Alina Adiwijaya ditangkap di penthouse-nya. Dia tidak melawan. Dia sedang mengemasi tas desainer. Lara menutup matanya sejenak. Kejatuhan total. Ketiganya kini dalam tahanan. Babak kotor dalam hidupnya telah resmi berakhir. Dia membukanya lagi. Baik. Sekarang, mari kita bicara tentang Asta Corp. Mereka membeli aset curian kita. Saya rasa, sudah waktunya kita mengambilnya kembali. Dengan bunganya. Di ruangan itu, tidak ada yang meragukannya. Lara Sinta Putri telah kembali. Bulan-bulan berikutnya adalah badai api yang tak kenal ampun. Berita tentang RUPS Adiwijaya Corp meledak seperti bom atom di dunia bisnis dan sosial Jakarta. Skandal Adiwijaya mendominasi setiap tajuk berita, setiap acara bincang-bincang infotainment, dan setiap bisikan di klub-klub elit. Kombinasi penipuan korporat skala besar, skandal inses yang tabu, dan rencana pembunuhan yang keji adalah santapan yang terlalu lezat untuk dilewatkan oleh media. Namun, sementara dunia luar berpesta pora di atas reruntuhan nama Adiwijaya, Lara Sinta Putri sibuk membangun kembali dari puing-puing. Proses persidangan Bima, Rina, dan Alina adalah sebuah sirkus media. Tapi di dalam ruang sidang, itu adalah pembantaian hukum yang metodis. Pak Toga, yang kembali ke elemennya sebagai jaksa de facto, menghadirkan bukti-bukti dengan presisi seorang ahli bedah. Bima mencoba melawan. Dia menyewa tim pengacara termahal, mencoba mengklaim bahwa Lara, sebagai istri yang cemburu dan tidak stabil, telah merekayasa semua bukti. Proyek Mutiara, katanya, hanyalah strategi bisnis yang agresif. Namun, di hadapan data hard drive yang tak terbantahkan, kesaksian dari Pak Hario, dan transkrip audio yang diputar di ruang sidang, membuat suara Rina yang merencanakan, remblong, menggema di tembok, pembelaan Bima hancur berkeping-keping. Rina mencoba taktik yang berbeda. Dia menangis. Dia pingsan, lagi. Dia memainkan peran sebagai ibu yang hancur, yang hanya mencoba melindungi putranya yang salah jalan.
Tapi air matanya mengering ketika jaksa penuntut memutar rekaman audio kedua, yang tidak diputar di RUPS, di mana Rina terdengar sedang meneliti dosis fatal racun tikus di telepon dengan apoteker pasar gelap. Alina adalah yang pertama hancur. Di bawah sumpah, dihadapkan pada foto-fotonya di Bali dan bukti transfer bank dari rekening perusahaan ke rekening pribadinya, dia mogok. Dia mengaku, sambil menangis histeris, bahwa dia melakukan segalanya karena cinta dan perintah dari ibu dan kakaknya. Lara hadir di pengadilan setiap hari. Dia duduk di barisan depan, mengenakan pakaian yang profesional dan sederhana. Dia tidak menangis. Dia tidak bersorak. Dia hanya menyaksikan. Dia memaksa dirinya untuk melihat wajah Bima, pria yang pernah ia cintai, saat topengnya dilucuti satu persatu, memperlihatkan monster di baliknya. Vonisnya brutal dan adil. Bima Adiwijaya, penjara seumur hidup atas konspirasi pembunuhan, penipuan besar-besaran, dan pencucian uang. Rina Adiwijaya, 20 tahun penjara atas keterlibatan dalam konspirasi pembunuhan dan penipuan. Alina Adiwijaya, 10 tahun penjara sebagai kaki tangan. Saat vonis dibacakan, Bima mengamuk, mencoba menerjang Lara sekali lagi sambil meneriakkan sumpah serapah. Rina ambruk ke lantai. Tangisannya kini nyata dan penuh kengerian. Lara hanya berdiri, menggenggam tangan ibunya, Sinta, dan berjalan keluar dari ruang sidang tanpa menoleh ke belakang. Sementara proses hukum itu menggerogoti media, Lara menggerogoti masalah di perusahaannya. Menjadi CEO Adiwijaya Corp dalam kondisi seperti itu ibarat mengambil alih kemudi kapal tangker yang sedang tenggelam. Tapi Lara tidak goyah. Wanita yang dulu naif dan penurut telah mati di rumah itu. Yang bangkit adalah bayangan ayahnya, dengan kecerdasan ibunya. Langkah pertamanya, rumah. Dia menjual mansion mewah itu beserta seluruh isinya dalam lelang publik. Dia tidak mengambil satu barang pun. Hasil penjualannya, ratusan miliar, dia masukkan kembali ke kas perusahaan yang kering. Langkah kedua, pembersihan. Didampingi Pak Haryo dan Ibu Indah, dia melakukan audit forensik penuh. Tim Bima, semua eksekutif, manajer, dan staf yang diangkat karena kronisme, bukan kompetensi, diberhentikan dalam satu hari. Lebih dari 100 orang. Itu adalah langkah yang brutal, tetapi perlu. Kantor pusat menjadi sunyi, tetapi udara terasa lebih bersih. Langkah ketiga, perang. Dia menargetkan Asta Corp, perusahaan yang telah membeli paten-paten curian Adiwijaya. Lara tidak menyeret mereka ke pengadilan. Dia menemui CEO Asta Corp secara pribadi. Anda punya dua pilihan, kata Lara dalam pertemuan itu, meletakkan salinan bukti transfer Bima ke CEO Asta Corp. 1. Anda mengembalikan semua paten itu kepada saya, ditambah ganti rugi 200% atas keuntungan yang sudah Anda dapatkan, dan kita anggap ini lunas. Atau 2. Lara tersenyum dingin. Saya serahkan dokumen ini ke media dan kejaksaan, menunjukkan bahwa perusahaan Anda dengan sengaja berkonspirasi dengan penipu dan pembunuh. Pilih. Asta Corp memilih pilihan pertama. Perlahan tapi pasti. Kapal itu berbalik arah. Lara bekerja 18 jam sehari. Dia membatalkan proyek-proyek fiktif, menegosiasikan ulang utang, dan terbang menemui setiap investor besar secara pribadi, memaparkan rencananya dengan transparansi yang brutal. Hubungannya dengan ibunya berubah. Mereka bukan lagi hanya ibu dan anak. Mereka adalah rekan kerja. Sinta, sebagai ketua dewan pengawas, adalah bentengnya. Lara adalah ahli taktik yang tajam, sementara Sinta adalah hati nurani perusahaan. Sintalah yang memastikan para karyawan lama yang setia, yang telah menderita di bawah Bima, dirawat dan dipromosikan. Suatu malam, 3 bulan setelah vonis, Lara tertidur di meja kerjanya di kantor yang sekarang jauh lebih sederhana. Dia terbangun karena merasakan selimut disampirkan di bahunya. Sinta berdiri di sampingnya, membawakan 2 cangkir teh. Kau memaksakan diri terlalu keras, nak, kata Sinta lembut. Lara meregangkan tubuhnya, merasakan nyeri di lehernya. Masih banyak yang harus dilakukan, Bu. Tidak, lihlah.
Sinta menunjuk ke papan tulis di seberang ruangan. Papan yang dulu penuh dengan daftar masalah, kini mulai terisi dengan rencana-rencana baru. Proyeksi laba kuartal berikutnya, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, berwarna hijau, bukan merah. Kau berhasil, Lara, kata Sinta. Kau menyelamatkannya. Lara menatap papan itu. Dia tidak merasa menang. Dia merasa lelah. Tapi itu adalah kelelahan yang memuaskan. Kelelahan seseorang yang telah berjuang dan bertahan. Kita berhasil, Bu, koreksi Lara, meraih tangan ibunya. Kita berhasil. Dia telah membersihkan puing-puing pengkhianatan Bima, dan di atas fondasi yang hancur itu, dia mulai membangun sesuatu yang baru. Sesuatu yang lebih kuat. Sesuatu yang menjadi miliknya. 1 tahun kemudian. Langit Jakarta berwarna biru cemerlang, tanpa awan, seolah-olah alam semesta itu sendiri telah dibersihkan. Cahaya matahari pagi membanjiri kantor CEO Adiwijaya Corporation, sebuah ruangan di lantai 72 yang hampir seluruhnya terbuat dari kaca. Tidak ada lagi kayu mahoni yang gelap, karpet tebal yang meredam suara, atau perabotan peninggalan era Rina yang berat dan menyesakan. Gambar kantor CEO modern dengan dinding kaca dan pemandangan kota. Kantor baru Lara adalah ruang terbuka, transparan, dan penuh cahaya. Lara Sinta Putri berdiri di depan jendela, tidak menatap pemandangan kota, melainkan mendengarkan dengan saksama. Di belakangnya, di meja konferensi marmer putih, Pak Haryo dan Ibu Indah sedang menyelesaikan presentasi mereka. Dan dengan penutupan kuartal ini, Pak Haryo berkata, suaranya bergetar karena emosi yang tidak bisa ia sembunyikan. Saya dengan bangga melaporkan bahwa Adiwijaya Corporation telah mencatatkan laba bersih kuartal tertinggi dalam 35 tahun sejarah perusahaan. Melampaui rekor terakhir yang dicetak oleh ayah Anda, Bu Lara. Ruangan itu hening sesaat. Lara menutup matanya, menyerap momen itu. Setahun yang lalu, mereka berada di ambang kebangkrutan, dirobek oleh pengkhianatan. Sekarang, mereka lebih kuat dari sebelumnya. Lara berbalik. Senyum tipis namun tulus tersungging di bibirnya. Terima kasih, Pak Haryo, Ibu Indah. Ini bukan hanya pencapaian saya. Ini adalah pencapaian kita semua. Karyawan yang bertahan, yang percaya pada kita. Mereka percaya pada Anda, Bu, kata Ibu Indah. Anda memberi mereka sesuatu untuk diperjuangkan. Baiklah, kata Lara. Beralih ke agenda berikutnya. Mengenai peluncuran, bagaimana persiapannya? Seorang manajer PR muda yang energik angkat bicara. Sudah siap 100%, Bu. Yayasan Haryo Adiwijaya akan resmi diluncurkan sore ini. Media sudah mengkonfirmasi kehadiran. Fokus kita, memberi suara pada yang dibungkam. Bantuan hukum dan finansial untuk korban kekerasan dalam rumah tangga dan penipuan finansial. Lara mengangguk. Puas. Ini adalah proyek pribadinya. Dia telah mengambil rasa sakitnya, kemarahannya, dan mengubahnya menjadi bahan bakar. Dia telah menjual setiap perhiasan, setiap tas, setiap gaun yang Bima berikan padanya, dan menggunakan setiap rupiahnya sebagai dana awal untuk yayasan ini. Bagus. Pastikan semuanya berjalan lancar. Rapat selesai. Semua orang berdiri, mengumpulkan berkas-berkas mereka, meninggalkan ruangan dengan rasa hormat dan energi baru. Lara ditinggal sendirian di kantornya yang luas. Dia berjalan ke cermin besar di dekat pintu. Wanita yang balas menatapnya nyaris tidak bisa ia kenali. Mata itu tidak lagi naif, tidak lagi penuh keraguan. Mata itu tajam, lelah, tetapi hidup. Rambutnya kini dipotong pendek. Gaya bob profesional yang membingkai wajahnya yang lebih tirus namun lebih tegas. Dia bukan lagi korban. Dia bukan lagi hanya seorang penyintas. Dia adalah seorang pejuang. Seorang pemimpin. Setahun ini telah menguji setiap inci dari dirinya. Dia telah melalui perceraian paling kotor dalam sejarah bangsa, menahan tatapan dan bisikan di setiap acara publik. Dia telah bertarung di ruang dewan untuk setiap keputusan, membuktikan dirinya lagi dan lagi kepada dunia yang didominasi pria yang meragukan kemampuannya.
Dia menyentuh bekas luka tipis yang nyaris tak terlihat di pergelangan tangannya. Kenang-kenangan dari pelariannya di taman malam itu tergores kawat di dinding. Itu adalah pengingat. Pengingat akan apa yang bisa terjadi jika ibunya tidak bertindak. Pengingat akan apa yang terjadi jika dia membiarkan rasa takut mengendalikannya. Pintu kantornya terbuka pelan. Ibu Sinta masuk. Tidak lagi tampak cemas atau terburu-buru seperti setahun yang lalu. Sebagai ketua dewan pengawas, dia memancarkan otoritas yang tenang. Dia membawakan 2 cangkir teh, persis seperti malam itu di kantor pengacara. Aku dengar rapatnya berjalan lancar, kata Sinta, menyerahkan 1 cangkir pada Lara. Kita memecahkan rekor ayah, bisik Lara. Suaranya sedikit tercekat. Dia akan sangat bangga padamu. Sinta berdiri di samping putrinya. Keduanya menatap pemandangan kota di bawah mereka. Jakarta terbentang seperti permadani yang menjanjikan. Kadang-kadang. Lara mengaku pelan. Aku masih bermimpi buruk. Tentang amplop itu. Tentang wajah Bima saat dia menerjangku. Mimpi buruk itu normal, kata Sinta. Itu adalah gema dari pertempuran yang telah kau menangkan. Tapi itu hanya gema, Lara, bukan kenyataan. Lara mengangguk. Dia menatap ibunya. Bagaimana ibu tahu? Saat itu, bagaimana ibu bisa begitu kuat, begitu yakin untuk melawannya? Sinta tersenyum, senyum lembut seorang ibu. Karena aku ibumu. Dan karena aku tahu apa yang ada di dalam dirimu. Bahkan ketika kau sendiri belum melihatnya. Aku tidak menyelamatkan seorang putri yang rapuh malam itu, Lara. Aku hanya memberi dorongan pada seorang ratu untuk mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Lara merasakan air mata menggenang di matanya. Tapi kali ini bukan air mata ketakutan atau kesedihan. Itu adalah air mata kelegaan. Terima kasih, Bu, katanya. Sama-sama, Nak. Mereka berdiri di sana dalam keheningan yang nyaman, ibu dan anak, 2 wanita kuat yang telah menghadapi kegelapan dan berjalan keluar menuju cahaya bersama-sama. Lara menyesap tehnya. Itu hangat dan menenangkan. Dia melihat keluar jendela lagi, ke cakrawala yang tak berujung. Dia tidak lagi merasa seperti ornamen di pesta orang lain. Dia tidak lagi terasing. Rumah ini, kota ini, perusahaan ini semua adalah miliknya. Dibangun kembali di atas fondasi kebenaran dan kekuatannya sendiri. Lara Sinta Putri menarik napas dalam-dalam, merasakan fajar baru menyinari wajahnya. Dia bebas. Dan dia, akhirnya, baru saja memulai.